doanya dua. Duduk siap membaca ada mulai. Baru selesai. Mari Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini yang sudah hadir dapat, kenapa dapat? Tapi yang lainnya dari hadir semuanya. Untuk dapat teman kita yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan dapat diberi kesehatan, terus diperingan segala sesuatunya ya. Baik, setelah itu sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, di sini kita Ibu minta persiapkan dulu alat-alat tulis, buku dan sebagainya. Kemudian rapikan dulu tempat duduknya masing-masing. Rapikan dulu tempat duduk masing-masing, persiapkan dulu buku, pulpen dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pembelajaran. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan speaking dulu ya, supaya kalian tidak ngantuk atau tidak bosan. Karena di sini terlihat anak-anak yang sudah mulai ya. Sudah sarapan? Belum. Sudah sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan? Hah? Kenapa belum sarapan? Padahal sarapan itu perlu supaya kita fokus dalam pembelajaran. Sekarang berdiri, semuanya berdiri. Kita akan melakukan perhatikan. Yang pertama, simpan tangan di depan kalian. Di depan kalian simpan. Kemudian ke samping, kemudian ke atas, langsung ke bawah untuk refleksi. Tapi tangannya jari tangannya sambil digerakkan seperti ini. Diulang sekali lagi. Yang pertama, letakkan tangan di depan kalian. Yang kedua, simpan di samping kalian. Kemudian ke atas dulu, baru ke bawah sambil digerak-gerakan tangannya. Sekarang kita masuk ke speaking yang akan kita buat ya. Sekarang yang pertama, kita akan mulai dengan cara yang pertama adalah Marina, terus menari di atas dada. Jadi seperti ini. Yang pertama, Marina disimpan di depan dada kita, kemudian menari di bawah, di atas ke pundak, menara ada di atas kita. Mengerti? Bisa dilanjutkan? Bisa. Kita mulai dari sekarang. Yang belakang ikuti ya, yang depan. Kita mulai ya speakingnya. Yang pertama, Marina menari di atas menara. Sekali lagi, Marina menari di atas menara. Sekarang akan Ibu bolak-balik ya kalimat-kalimatnya supaya kalian lebih fokus lagi. Kalau hanya mengurutkan kalian sudah bisa, tapi kalau diajak belum tentu kalian bisa. Yang pertama, Marina menara di atas menari. Menari di atas menara Marina. Marina di atas kepala, di atas menara. Kembali lagi tangannya di bawah. Lebih fokus lagi ya. Yang pertama, Marina di atas menara menari. Menari, menari, menari
selanjutnya di sini Ibu akan bertanya. Hari ini adalah materinya baru. Judulnya adalah mengenal teks iklan. Mungkin kalian sudah ada yang tahu, bahkan ada yang sudah pernah membuat tentang iklan. Tetapi terlebih dahulu Ibu ingin bertanya dulu. Kemarin sebelum bab ini, apa yang sudah kalian pelajari? Tentang apa kemarin? Teks laporan observasi. Apa itu yang dimaksud dengan laporan LHO itu? Laporan LHO itu adalah apa? LHO itu? Ada yang masih ingat? LHO adalah laporan ya hasil observasi. Siapa yang harus diobservasi? Kemarin hewan atau tumbuhan atau lingkungan atau manusia. Jadi objek di dalam LHO itu adalah bisa benda, bisa situasi, bisa tempat atau lain sebagainya. Yang terpenting kalian harus menentukan dulu apa yang dimaksud dengan objek yang akan diobservasi. Jadi kalian mesti ingat ya, tugasnya kemarin sudah Ibu berikan, waktunya berarti hari ini dikumpulkan terakhir. Sudah siap kan hari ini dikumpulkan? Sudah. Alhamdulillah nanti pas pelajaran terakhir kalian akan mengumpulkan hasil observasi. Ya. Terus untuk yang selanjutnya di sini pembelajaran hari ini kan temanya yaitu mengenal teks iklan. Yang akan Ibu inginkan dari pembelajaran itu yaitu kalian bisa menyebutkan pengertian dari iklan tersebut. Apa yang dimaksud dengan iklan? Yang kedua, kalian bisa membedakan iklan komersial dan iklan non komersial. Dan selanjutnya mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam teks iklan komersial. Nanti Ibu akan jelaskan setelah nanti materi yang kemudian. Terus yang kedua, terus metodenya yang metode yang digunakan ceramah, terus diskusi, presentasi dan tanya jawab. Nanti kalian setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian akan berpresentasi, terus ada tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, kan Ibu di sini belum menjelaskan tentang iklan. Kira-kira tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian melihat iklan atau tidak? Di mana kita bisa melihat iklan? Di televisi, di HP, di koran ataupun di web-web yang ada di HP. Tapi kalian tadi di mana melihatnya? Di HP. Jadi sebelum ke sekolah kalian melihat dulu HP, kemudian ada iklan yang sedang ditayangkan. Setelah kalian melihat iklan tersebut, kira-kira apa iklan yang menarik dari yang sudah kalian lihat tadi? Iklan yang sudah kalian lihat tadi. Contohnya tadi melihat iklan apa? Rumah. Hah? Apa iklan apa tadi di rumah? Floridina contohnya, atau iklan Pepsodent atau iklan mie instan. Contohnya, kenapa ini mie instan sering kali di iklannya sering ditayangkan? Karena apa namanya itu? Berarti iklan tersebut mengandung segala sesuatu yang harus kita pahami, baik itu dari penampilan, isi dan segala yang berhubungan dengan mie instan tersebut. Yang kedua di sini contohnya ya, yang dimaksud dengan iklan itu adalah media tempat memberikan informasi. Media untuk memberikan informasi itu bisa berupa produk atau jasa. Jadi orang yang akan menjual itu bisa menjual produk ataupun jasa. Kalau produk bentuknya seperti apa? Seperti makanan, minuman, atau
Selain itu makanan, minuman atau apa? Iklan. Jual rumah itu termasuk iklan bukan? Termasuk iklan. Atau lowongan pekerjaan termasuk iklan bukan? Termasuk iklan. Setelah kita tahu produk itu yang seperti makanan, minuman dan lain sebagainya, berarti yang dimaksud dengan jasa apa? Sama tidak jasa dengan produk? Tidak. Kalau produk jasa apa? Contoh jasanya. Jasa apa yang bisa digunakan oleh kita? Tukang ojek, laundry, terus apa nih? Tukang cukur, itu kan jasa. Rental komputer, foto, kopi itu termasuk dalam jasa. Iklan tersebut akan berhasil ketika orang yang mengiklankannya benar-benar menjelaskan produk apa yang akan dijelaskan. Dengan cara apa? Menjelaskan produknya itu dengan cara menggunakan bahasa-bahasa yang sugesti. Sugesti itu artinya membujuk supaya atau merayu supaya orang yang diajak berbicara atau orang konsumennya bisa membeli produk yang sedang kita jual. Ya. Jadi faktor yang pertama adalah untuk iklan itu yang pertama kita harus membuat iklan tersebut dengan data yang benar sesuai dengan faktanya, tidak mengada-ngada. Contohnya, kalau kita akan menjelaskan tentang mie ini nggak contoh mie ini bagaimana caranya supaya mie instan ini bisa dipasarkan dengan target penjualan yang bagus. Berarti kita harus membuat iklannya dengan penuh dengan kata-kata yang baik sesuai dengan keadaannya, tidak diada-ada, tapi dengan menggunakan kata-kata yang sugesti supaya mereka bisa membeli produk yang sedang ditawarkan. Ya, jelas kan? Jadi produk yang ditawarkan dalam iklan ini kita harus benar-benar memastikan bahwa produk ini layak untuk dikonsumsi oleh orang lain sebagai konsumennya. Jadi dia tidak boleh berbohong kalau kita ingin memasarkan produk yang akan kita jual. Ya. Yang kedua di sini jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan itu dibedakan menjadi dua, ada iklan komersial dan ada iklan non komersial. Yang dimaksud dengan iklan komersial adalah iklan yang tujuannya untuk menjual produk atau jasa. Itu disebut dengan iklan komersial. Yang diperjualkan ada konsumennya mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan iklan non komersial. Kalau non komersial berarti tidak mengambil keuntungan. Biasanya itu berupa informasi atau pemberitahuan. Contohnya berita apa? Berita kecelakaan, menginformasikan bahwa ada kecelakaan, atau memberitahukan tentang pajak, atau keluarga berencana, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh merokok. Itu adalah termasuk dalam iklan non komersial. Jadi perbedaan antara komersial dan non komersial, perbedaannya di mana? Kalau komersial ada hubungannya dengan bisnis, kalau non komersial tidak ada hubungannya dengan bisnis, tapi kedua-duanya merupakan iklan. Hanya perbedaannya di jenisnya saja. Terus sebelum ke yang lainnya, Ibu akan menjelaskan dulu tentang ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan itu apa? Coba yang tahu iklan itu apa? Apa yang disebut dengan iklan? Ada yang tahu? Iklan itu? Yang dimaksud ciri-ciri iklan yang satu yaitu menggunakan bahasa singkat namun tetap efektif agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Jadi yang pertama, ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang singkat. Jadi di dalam iklan itu tidak boleh panjang-panjang dalam pembuatan kalimatnya, cukup dengan singkat tetapi mudah dipahami.
Mengapa seperti itu? Karena iklan biasanya disimpan di tempat umum. Contohnya di pasar, contoh ada iklan dengan menggunakan video atau hanya kata-kata saja. Ketika kita melintas, kita tidak mungkin untuk membaca dari mulai pendahuluan sampai yang terakhir. Pasti kita akan melihatnya materi apa atau apa yang sedang diiklankan. Ketika kita sudah tahu judulnya atau apa yang sedang diiklankan, berarti kita tahu, oh ini menjual ini. Berarti diperlukan bahasa yang singkat atau kalimat-kalimat yang singkat tapi mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Ketika kita melihat iklan di jalan raya, di televisi, atau di tempat-tempat umum, berarti kita melihat diksinya, pemilihan katanya seperti apa. Untuk pemilihan kata di dalam iklan itu, kita harus melihat iklan tersebut tujuannya untuk apa. Ada yang mengajak, ada yang menginformasikan, ada yang memberitahu. Berarti tujuan utama dalam iklan itu adalah bukan memaksa tapi merayu, mensugesti orang lain supaya membeli produk yang senang kita jual. Jadi tujuan iklan itu seperti itu, merayu supaya konsumen bisa membeli produk yang sedang kita jual. Bahasanya seperti apa? Seperti orang yang ingin. Bagaimana orang yang ingin suatu produk itu dibeli? Dengan cara merayunya, mengajak supaya membeli produk yang sedang kita jual. Yang ketiga, memiliki target pasar yang jelas. Sini contoh yang memiliki target pasar yang bagus adalah contoh kita kalau mau membeli ke warung kan, mau membeli sarimi ya, padahal yang dibeli bukan sarimi tapi merek-merek yang lain. Kenapa sarimi contohnya ada di hati kita, mau membeli ini padahal yang dibeli produk yang lain? Karena mempunyai kualitas yang bagus. Atau contohnya kita membeli Pepsodent padahal kita yang dibeli bukan Pepsodent atau merek yang lain. Nah, tapi kita memilih untuk membeli produk-produk yang berkualitas. Yang keempat, dikemas secara baik. Kalau iklan itu ingin dilihat atau ingin dibeli atau ingin diperhatikan oleh konsumen, berarti kemasannya pun harus bagus, tidak asal-asal. Kalau ini dilihat contoh, ini asal-asalan tidak kemasan. Menarik tidak? Yang menarik itu apanya? Gambarnya, terus apanya, warnanya bagus tidak? Sesuai tidak? Gambarnya sesuai tidak? Sasarannya sesuai tidak? Kalau ini mie instan, sasarannya ini kalau menjual ini untuk siapa? Umum, anak-anak, ibu-ibu atau bapak-bapak? Umum. Mengapa ini dikonsumsi atau sasaran iklannya adalah umum? Karena ini makanan kita semua. Beda dengan kalau iklannya iklan permen. Kalau ikan permen berarti sasarannya bukan untuk orang dewasa, sasarannya untuk anak-anak. Terus tujuan yang keempat, penyampaian informasi secara padat, jelas dan tidak menyinggung pihak lain. Ketika kita membuat iklan ya, berarti kita harus memperhatikan informasinya tentang itu. Terus disampaikan secara padat tetapi mudah dipahami. Jangan lupa, ini yang terakhir adalah tidak menyinggung pihak lain. Bagaimana cara tidak menyinggung pihak orang lain? Tidak menjelek-jelekan produk orang lain. Kita berdiri sendiri untuk memberikan segala sesuatunya yang produk kita yang akan dijual sesuai dengan kenyataannya, tanpa ada yang tersakiti pihak lain, tidak merasa tersakiti ketika kita melakukan atau memberikan atau menyajikan iklan atau sesuatu yang ingin kita jual. Di sini tujuannya sudah jelas, ciri-ciri iklannya pun tadi sudah Ibu jelaskan. Terus pengertian iklan
iklannya tadi sudah Ibu jelaskan, kira-kira ada pertanyaan? Coba, yang mau bertanya silahkan tentang iklan. Mangga, Putri, mau bertanya tentang iklan? Silakan yang mau bertanya tentang iklan tadi dia di berangkat ke sekolah. Ada yang ditanyakan tentang iklan tidak? Ya, yang kira-kira ada yang bertanya, Bu, tadi saya melihat ini kira-kira ini masuk iklan bukan? Apa tadi? Ya, ini ditanya. Apa dia? Ada yang ditanyakan? Ya, Pepsodent. Pertanyaannya? Pertanyaan dari Jian, tadi Jian sebelum ke sekolah melihat iklan Pepsodent. Di mana lihatnya? Di televisi. Jadi sebelum berangkat ke sekolah dia lihat dulu televisi. Ada iklan Pepsodent. Itu termasuk ke dalam iklan atau bukan? Menurut kalian itu masuk ke dalam iklan? Termasuk. Berarti termasuk ke dalam iklan komersial karena menjelaskan atau menjual barang yang akan dijual. Jadi dia itu termasuk ke dalam iklan komersial. Ada yang ditanyakan lagi? Yang lainnya, Radit, tentang iklan Dit, yang ditanyakan, tentang Yusril, sudah jelas? Pembahasan materi dari iklan tersebut sudah jelas? Sudah. Yang pertama Ibu bertanya kembali. Yang pertama, apa yang disebut dengan iklan? Apa yang dimaksud dengan iklan adalah? Apa iklan? Yang dimaksud dengan iklan adalah media atau segala sesuatu yang menginformasikan tentang produk yang ingin dijual. Berupa apa? Bisa berupa produk ataupun jasa. Jenis-jenis iklannya apa saja? Ada iklan komersial, ada iklan non komersial. Perbedaannya adalah kalau komersial ada hubungannya dengan bisnis atau penjualan, sedangkan yang iklan non komersial tidak ada hubungannya dengan bisnis ataupun penjualan. Terus yang ketiga, ini ya, iklan komersial biasanya memuat beberapa informasi. Ini yang iklan komersial itu yang harus kalian pahami karena nanti ada di tugas LKPD-nya. Tapi kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan beberapa informasi tersebut. Yang pertama, di dalam sebuah iklan itu, iklan yang baik itu akan memuat 6 hal yang dia. Yang pertama, ada produk yang hendak dikenal. Kalau kita ingin atau kita akan membaca iklan tersebut baik di media cetak, elektronik maupun di interaktif, berarti kita yang pertama kali dicari adalah produk yang hendak dikenalkan. Produk apa yang ingin dikenalkan? Berarti di sini contohnya kalau ini mie instan, di sini produk yang ingin dijelaskannya adalah tentang mie instan, bukan yang lainnya. Berarti kenali dulu produknya, produk apa yang akan kita jual atau yang sedang diiklan. Tapi judulnya yang berhubungan dengan iklan ini. Yang kedua, penjelasan tentang produk. Di dalam sebuah iklan yang baik itu harus ada penjelasan tentang produk tersebut. Salah satu tujuannya yaitu untuk menjelaskan bahwa produk yang sedang kita jual mendapat menarik minat atau keinginan dari konsumen yang akan menjadikan target untuk yang membelinya. Yang kedua, yang ketiga keunggulan produk. Keunggulan produk pun harus dijelaskan secara singkat, tapi jelas. Dijelaskan dulu apa keunggulan dari iklan ini sehingga kita sebagai konsumen tahu bahwa produk yang akan dibeli adalah benar-benar yang
mempunyai kualitas yang baik. Jadi kita kalau melihat iklan itu jangan langsung membeli, tapi kita harus mengetahui dulu informasi-informasi apa yang sedang dijelaskan dari iklan tersebut. Yang keempat, cara mendapatkan produk. Kalau cara mendapatkan produk biasanya ada informasi di mana kita bisa mencari produk, atau ada di sini biasanya di iklan dijelaskan di sini produk ini bisa dibeli, contohnya di Alfa, di Indomaret, atau di warung-warung terdekat, atau di toko-toko. Contohnya kalau iklannya yang berbeda, tapi di sini kita harus tahu dulu cara mendapatkan produknya di mana. Susah atau gampang tergantung dari iklan yang dijelaskan. Yang kelima, informasi harga. Informasi harga, di sini ada harganya tidak? Ada. Di sini ada harganya? Ada. Berarti produk yang baik itu menyertakan informasi tentang harga tersebut. Atau contohnya laundry, contohnya jasa, contoh iklan jasanya laundry. Contohnya laundry, di sini kan ada per gramnya, ada per kilonya, ada per gramnya mungkin ya. Jadi ditentukan berapa harga per gram itu jika kita ingin melaundry ke tempat laundry. Berarti harus ditempel harganya itu supaya orang yang akan melakukan atau ingin melaundry itu tahu harganya berapa. Jadi harus ada informasi harga. Yang terakhir adalah testimoni. Ada yang tahu tentang testimoni? Testimoni itu apa? Testimoni itu adalah pernyataan dari pelanggan, boleh itu baik buruknya produk yang sedang kita tawarkan. Nah, itu bisa dilihat dari testimoninya. Jadi perasaan pelanggan ketika sudah memakai produk yang sudah diiklankan atau sudah dijelaskan. Jadi itu ya kesimpulannya atau materi-materinya. Sudah mengerti semuanya? Nanti kalau ada LKPD-nya nanti tidak perlu bertanya lagi, Bu ini tentang apa. Jadi kalian sudah tahu apa yang dimaksud atau materi-materi apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Ada yang menanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita pembagian kelompok. Akan Ibu bagi 4 kelompok ya untuk mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok terlebih dahulu. Ini ya yang kelompok 1 Ibu tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan, tapi jangan ribut ya, Ibu kasih waktu 2 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan.
Silakan buka buku paketnya. Diisi nama produknya ada atau tidak. Terus kalimat gambaran yang menjelaskan informasi itu yang mana. Contohnya di sini. Ini kan tukang cukur ya. Contohnya ini iklan tentang tukang cukur. Ada tidak informasi yang menjelaskan bahwa ada nama produknya? Ada. Kalau ada ditulis di kolomnya. Ada, kemudian kalimatnya yang mana ditulis. Ya, kalimatnya yang mana ditulis. Untuk pertanyaan kedua, setelah nanti mengisi informasi, kalian harus menjawab, menurut kalian mengapa sebuah iklan sebaiknya dibuat secara kreatif. Yang kedua, apa keunggulan iklan yang dipasang di media cetak dan apa keunggulan iklan yang dipasang di media elektronik. Sekarang kita akan mulai untuk mengisi LKPD masing-masing kelompok. Terlebih dahulu menuliskan dulu anggotanya, kemudian siapa ketuanya dan anggotanya, silahkan ditulis. Ditulis dulu siapa saja. Sesudah ditulis, nanti langsung kalian ya mengisi apa yang ditanyakan dalam lembar kerja siswanya. Jadi berarti ditulis dulu ya namanya. Berarti ya semua ditulis. Nanti kalau tidak cukup di pinggir saja. Kalau namanya tidak cukup di pinggir saja ya. Ya, ditulis. Dua-duanya boleh ditulis. Nanti jawabannya hanya satu saja kalau presentasi. Namanya ditulis.
dulu, Ibu kasih waktu dulu ya untuk menulisnya. Langkah-langkahnya tadi sudah Ibu jelaskan. Nanti setelah itu kalian silakan bekerja sama untuk mencari jawaban dari informasi yang ditanyakan. Kalau tidak terlihat, boleh kalian melihat di buku paket halaman 46. Di situ tertera pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan bekerja sama dengan baik. Kemudian idenya, gagasannya silakan disampaikan untuk mengisi LKPD yang tadi. Silakan, jadi kalian bekerja sama untuk mengisi LKPD tersebut. Kalau tidak terlihat, tadi lihatnya di sini ya. Sudah diisi namanya dan kelompoknya. Karena ini diisi, itu diisi, jadi ada dua ya. Ini diisi, nenek kamu isi. Kalau sudah mengisi kelompoknya, berarti kita bisa memulai untuk mengisi LKPD yang mengisi informasi di tabel 2.4. Silakan yang lainnya memberi ide untuk mengisi tabel yang ini. Yang pertama ada produknya. Cari di situ ya. Produknya yang mana? Produknya yang mana? Silakan cari. Informasinya silakan dicari. Berarti diamati terlebih dahulu iklan yang sedang kalian cari informasinya. Dilihat dulu, diamati, dibaca, kemudian cari informasinya. Ada informasinya? Kalau ada, mana yang menjelaskan informasinya? Boleh ditulisnya cukur dan tempat cukur atau namanya. Isiannya dua-duanya silakan remuk tiga-tiga ini di sini atau beberapa tinggal isi oleh satu orang. Kemudian apa informasinya? Nama produknya ada tidak? Yang mana nama produknya?
Kalau tidak ada berarti tidak ada. Bacaan. Ya, testimoninya ada? Ada berarti tidak ada. Tapi kalau tidak ada di sini lah. Coba mendapatkan produknya itu anak. Tapi tukang cukur mendapatkan produknya itu anak. Ya ya. Waktunya ya, ingat waktunya. Hari ini berarti harus selesai LKPD yang ini. Ya. Tulis semua. LKPD-nya ingat, hari ini harus selesai, kalian harus presentasinya hari ini juga. Silakan bergabung. Nanti ibu akan menilai kalian ikut tidak dalam kelompok tersebut ya. Silakan kalian bergabung untuk mendapatkan informasinya. Sudah diisi, dibantu temannya ya supaya bagian cepat. Apa yang sulit yang mana? Yang nomor? Nomor yang mana yang belum ada jawabannya? Nomor 3, kumpulan produk. Yang mana? Yang nomor 4, cara mendapatkan produk. Ini tukang cukur, kita mendapatkan cara mendapatkan produknya di mana? Di sini ada tidak tertera? Tidak ada. Yang mana? Bisa kalau kita ingin mendapatkan jasa tukang cukur, berarti kita harus mengetahui tempat maupun tempat atau nomor pelayanannya. Di situ tertera tidak ada pelayanan untuk tukang cukur yang itu ada ya. Cara mendapatkan produknya. Nah, yang sulit ini kumpulan produk ya. Harganya di situ tertera harganya, ditulis harganya cukur untuk dewasa berapa, untuk anak-anak berapa. Penjelasan tentang produk yang nomor, penjelasan produk ini, penjelasan produk ini adalah penjelasan tentang siapa yang ikut mengerjakan dan siapa yang tidak ikut mengerjakan. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Satu ada kesulitannya? Sudah diisi semua? Kalau sudah, lanjut ke pertanyaan yang menurut kalian, mengapa sebuah iklan sebaiknya dibuat secara kreatif? Kenapa iklan itu harus dibuat secara kreatif? Untuk apa? Supaya apa? Supaya orang-orang Kalau tidak
bawahnya atau di sampingnya. Keunggulan produknya. Ini yang saya waktunya sudah mulai berjalan ya. Tinggal beberapa menit lagi. Siapa yang sudah siap silakan maju untuk presentasi ya. Mana nih? Testimoninya ada tidak di sini yang menyatakan pernyataan si pelanggan puas atau tidaknya? Ada tidak? Kalau tidak ada testimoni biasanya tidak lakukan di sini. Testimoni. Pernyataan pelanggan puas atau tidaknya pelanggan biasanya ada di testimoni. Tidak ada, bisa tidak ada saja. Ya, kalau tidak ada saja di screen boleh terisi. Baik, ini sudah. Nomor 2-nya. Apa keunggulan iklan yang dipasang di media cetak dan apa keunggulan iklan yang dipasang di media elektronik? Yang dicetak itu adalah koran atau majalah. Kalau yang dipasang di elektronik bisa di televisi atau radio. Keunggulannya apa? Keunggulan media cetak ada, keunggulan media elektronik ada. Tergantung kalian melihat dari sisi yang mana.
besok lagi kalau di media cetak kita bisa melihat sekali dalam waktu kapan saja keunggulannya. Kan itu unggulan. Di sini yang ditanyakan adalah keunggulannya saja. Keunggulan atau kelebihan dari iklan di media cetak dan iklan di media elektronik. Keunggulannya saja boleh dua. Jadi unggulnya iklan itu dilihat dari apanya. Unggul media cetak atau elektronik itu dilihat dari apa. Ini sudah kita isi ya. Keunggulannya apa? Keunggulan dari iklan itu apa? Adalah keunggulannya ada batas waktu. Kalau lihat di televisi berarti kalau hari ini berapa kali berarti kita harus iklan yang tayang. Yang sudah selesai silakan bisa presentasi terlebih dahulu ya. Yang sudah siap silakan presentasi ke depan untuk menjelaskan LKPD-nya atau lembar kerjanya sesuai dengan jawabannya dari kelompok masing-masing. Tuangkan gagasannya atau idenya sehingga terkumpul jawaban yang meliputi. Sudah siap? Kelompok mana yang sudah selesai? Silakan unjuk tangannya yang sudah selesai, boleh dipresentasikan. Tadi sudah selesai? Biar punya sana satu LK saja yang sudah dikerjakan ya. Ini sudah selesai? Sudah. Kelompok bintang sudah selesai? Belum. Kelompok empat sudah selesai. Berarti kita tunggu satu kelompok lagi ya. Satu yang sedikit lagi ya. Tunggu beberapa saat lagi supaya kelompok yang lain bisa menanggapi presentasinya hari ini. Siapa yang mau terlebih dahulu maju ya? Mana yang sudah siap? Kami sudah siap keempat. Kalau sudah siap silakan semua anggotanya maju ke depan. Ayo semuanya ke depan.
Ya, jawabannya yang kedua. Supaya menarik perhatian konsumen sehingga konsumen tertarik membeli produk yang kita jual. Kedua, keunggulan iklan media sosial adalah masyarakat bukan hanya mau melihatnya berulang kali. Sedangkan keunggulan iklan media sosial adalah gambarnya cenderung lebih menarik daripada media cetak yang biasanya memiliki gambar bulat atau hitam. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak untuk kelompok 4 yang sudah tampil pertama? Ada yang bertanya, ada yang dikomentari atau jawabannya sama? Sama. Jawabannya sama berarti tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Ada yang disanggah? Tidak ada? Tidak ada. Kalau seperti itu nanti silakan kelompok Sani untuk menutup presentasinya. Baiklah, jika terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, Neng, ayo. Ini dulu ya. Ayo, ini ke depan. Perhatikan yang lain. Perhatikan yang lainnya, nanti beri komentar atau tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama produk ada Dai Ukur Panglima. Penjelasan tentang produk ada tempat nyaman dan luas setiap pelanggan mendapat dari mineral, layanan ramah dan harga aman. Kemudian produk ada melayani panggilan di rumah, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Cara mendapatkan produk ada hubungi nomor yang tertera. Informasi harga ada dewasa harga 12.000 rupiah, anak-anak 8.000 rupiah. Satu, salah satunya untuk menarik pelanggan sehingga konsumen tertarik membeli. Nomor 2, media cetak dapat dilihat kapan saja. Media elektronik terbatas waktunya. Ada yang ditanyakan untuk atau yang memberi komentar untuk kelompok 3? Jawabannya sama sesuai? Ada yang ditanyakan? Enggak, ditanyakan. Tadi yang mau bertanya silakan. Saya sarankan apa, Bebek? Apa? Karena Bebek. Suaranya tidak terdengar. Tapi jelaskan tadi. Jawabannya jelas. Oh, jadi suaranya tidak terlalu terdengar, tapi jawabannya jelas. Semua terdengar tadi jawabannya? Tidak ada yang dikomentari? Kalau seperti itu silakan tutup presentasinya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tepuk tangan untuk kelompok yang selanjutnya.
dihubungi yang mana? Apa yang harus dihubungi ketika kita ingin melakukan cukur? Berarti yang dihubunginya apa? Nomor tukang cukurnya. Berarti di situ harus dijelaskan secara jelas ya bahwa nomornya yang ini. Ada lagi yang lainnya, Isril? Ada yang ditanyakan lagi atau di komentar? Sudah? Jelas semua? Sudah? Sudah ditutup? Ya kalau sudah, berarti kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah kami. Yang terakhir, kelompok yang terakhir. Ayo yang terakhir. Kita hadir. Bergeser, bergeser. Supaya terlihat oleh teman-teman. Silakan. Menurut kalian, mengapa sebuah iklan sebaiknya dibuat secara kreatif agar orang-orang yang melihatnya bisa tertarik dan membeli produk yang ditawarkan? Kedua, apa keunggulan iklan yang dipasang di media cetak dan apa pula keunggulan iklan yang dipasang di media elektronik? Keunggulan media cetak adalah bisa dibaca berulang kali, sedangkan media elektronik yang memiliki halaman yang tidak terbatas dan tidak perlu menggunakan filter. Baik, ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Sesuai semuanya? Kalau sudah sesuai, silakan akhiri presentasinya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ya akan Ibu evaluasi dari hasil presentasi tiap kelompoknya. Ibu lihat di sini kalian sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diinformasikan dalam iklan tersebut. Walaupun di sini masih ada kelompok yang belum secara jelas menjelaskan jawabannya, padahal jawabannya sudah ada di buku paketnya. Bentuk iklannya sudah ada, terus informasinya jelas, tinggal kalian mencermati atau memahami iklan yang akan dianalisis tersebut. Cukup bagus kalian interaktif, berkolaborasi. Terus nanti untuk pembelajaran minggu depan kalian lebih aktif lagi, terus cermati kalau ada pertanyaan itu ya dibaca berulang kali, disimak terus apa pertanyaannya. Sampai sini tadi ya Ibu sudah melihat hasil dari kelompok per kelompok, semuanya jawabannya sama sesuai dengan informasi yang disajikan dalam iklan tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bila ada yang masih kurang dipahami, silakan tanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu menutup pembelajaran ini. Sudah jelas? Jelas. Kalau begitu, yang terakhir di sini Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah teks lapora, teks iklan ya, memperkenalkan teks iklan, yaitu Ibu tadi sudah menjelaskan apa pengertian dari itu. Iklan itu adalah media untuk menyampaikan informasi baik itu jasa ataupun produk. Yang kedua jenisnya ada iklan komersial dan ada iklan non komersial yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sesuai dengan iklan tersebut. Dan yang terakhir kita di dalam iklan komersial harus mengetahui informasi-informasi yang harus ada di dalam iklan komersial. Itu adalah pembelajaran hari ini. Untuk kedepannya Ibu minta kalian bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk berkolaborasi dengan teman
presentasi yang tadi ya. Terus untuk pembelajaran hari ini, untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Untuk besok atau minggu depan kalian akan menerima pembelajaran ini masih sama mengenal iklan, tapi berbentuk slogan atau poster ya nanti ya untuk pembelajaran yang lain. Tapi sebelum mengakhiri, Ibu ingin memberikan nih sebagai bentuk, Ibu ingin tahu perasaan kalian itu pada akhir pembelajaran ini. Ditulis hanya cukup satu kata saja, ditempel di sini. Kira-kira perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, silahkan tuang dalam satu kata saja. Satu kata ya, bisa senang, bisa bangga atau yang lainnya atau luar biasa. Ini untuk perempuannya, ini untuk laki-lakinya. Silahkan ditulis satu kata saja ya, ditulis satu kata saja, nanti ditempel. Ini untuk laki-lakinya tolong dibantu, ini untuk perempuannya. Refleksi untuk hari ini, kira-kira perasaan kalian itu seperti apa? Nanti yang kurang ya. Apa salah? Cewek lagi, Bu. Ini yang lainnya buat perempuan, kalau itu masih banyak. Ini untuk perempuannya. Perempuan, kalau laki-laki silakan
ya. Terima kasih untuk interaktifnya. Mudah-mudahan nanti minggu depan atau bertemu lagi dengan pembelajaran ibu, kalian bisa meningkatkan motivasi, terus bisa meningkatkan fokus kalian juga dalam pembelajaran minggu depan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya